Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kita masih kembali membahas tentang kasus Subang ya saudara-saudara, di mana kasus ini sudah semakin menemukan titik terangnya dan sudah terjawab doa dan harapan kita saudara-saudara. Baik, untuk berita terkini tentang kasus Subang, di mana kondisi terakhir korban bikin banyak orang tidak kuat, saudara. Terkuaknya siapa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, mengingatkan sejumlah orang terhadap kondisi terakhir kedua korban, yaitu Ibu Tuti dan Amelia. Bahkan, kabarnya banyak orang menghapus foto kondisi kedua korban karena merasa tidak kuat melihatnya. 5 tersangka ditetapkan oleh Polda Jabar, saudara-saudara, pada 16 Oktober 2023 pada kasus pembunuhan Tuti dan Amel yang merupakan ibu dan anak, dan kelima orang tersebut diketahui yang menjadi tersangka berinisial D, Y, M, A, dan A, yang masih merupakan orang-orang dekat kedua korban. Iya, seperti dugaan-dugaan para netizen ya dan pemerhati kasus Subang, dugaan-dugaan kita sudah terjawab bahwa kita kan menduga itu kemarin-kemarin orang terdekat ya saudara-saudara. Iya. Nah, karena pembunuhan tersebut diketahui pada 18 Agustus 2021 ya, sejumlah orang sempat melihat dan memfoto kondisi terakhir kedua korban yang sudah tidak bernyawa. Sebagian foto diketahui cepat menyebar, baik di antara sesama masyarakat, baik lokal sampai ke luar negeri. Di antara sejumlah foto kondisi terakhir kedua korban, saudara-saudara, dalam keadaan sudah tewas, juga diperoleh beberapa pengamat kasus Subang 2021 untuk dibahas pada YouTube channel ya. Rupanya, sebagian pengamat kasus Subang tersebut merasa ketakutan melihat foto-foto tersebut karena kondisi kedua korban, di mana salah seorang pengamat kasus Subang 2021 ya, yang tinggal di Thailand atau Bang Anjas, mengatakan dirinya sebenarnya merasa ketakutan atau sangat tidak tega melihat kondisi kedua korban. Apalagi pada waktu-waktu tertentu, sering merasa ketakutan jika bayangan kondisi kedua korban muncul. Iya. Di mana menurut Bang Anjas, saudara-saudara, menurut Bang Anjas itu kondisi terakhir kedua korban selalu terbayang-bayang, terutama ketika sedang mandi. Bang Anjas mengatakan merasa ketakutan ketika memejamkan mata membayangkan kedua korban, karena sering terbayang dan tidak tega foto-foto kondisi korban terakhir, kemudian ia hapus. Lalu ia kembali mengatakan ternyata bukan dirinya saja yang mengalami seperti itu. Sejumlah sumber di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat juga mengirimkan kabar mereka pun menghapus foto-foto kondisi terakhir kedua korban, apalagi mereka mengenal di keseharian kedua korban. Iya, jadi di mana informasi tersebut dimunculkan melalui YouTube Bang Anjas ya saudara-saudara, pada Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Anjas membahas teori dugaan penyebab latar belakang kasus 2021 atau kasus Subang 2021. Begitu pula apa yang dilakukan para pelaku pembunuhan tersebut. Lalu menurut Bang Anjas tersebut, saudara-saudara, ia menduga ada dugaan urusan kecemburuan soal harta. Juga ditambah bahwa korban Amalia Mustika Ratu baru saja membeli mobil. Juga ada salah seorang tersangka informasinya sebenarnya naksir korban Amalia Mustika Ratu. Iya.
Baik, kita lanjut ya. Seperti yang kita ketahui saudara-saudara, Tuti dan Amel ditemukan tewas pada bagasi mobil Toyota Alphard pada rumahnya di halaman rumahnya. Kejadian di Cisuti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat itu terjadi pada 18 Agustus 2021. Kedua korban adalah pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengelola sekolah di Sarang Panjang, Subang, Jawa Barat. Di mana setelah 2 tahun, saudara-saudara, setelah 2 tahun lewat dan sempat seakan lenyap kabarnya, Polda Jabar kembali melanjutkan mengungkapkan kasus Subang 2021. Kini 5 orang menjadi tersangka. 2 diantaranya sudah ditahan, sedangkan 3 lainnya belum. Masih perlu untuk dikembangkan lagi, saudara-saudara. Perlu diselidiki lagi ya oleh pihak kepolisian. Lalu saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Pak Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu, menceritakan awal mula pengakuan Danu ya terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Saat pemeriksaan terakhir di kepolisian, Danu tiba-tiba menangis. Tiba-tiba menangis dan menyampaikan informasi baru di luar berita acara pemeriksaan. Di mana dia mengatakan awal mula berani mengungkapkan itu pada saat pemeriksaan Danu terakhir. Di tengah-tengah pemeriksaan tiba-tiba Danu menangis dan Danu mulai berani menyampaikan yang mungkin sebelumnya belum pernah ada di BAP Danu. Itulah kata Pak Ahmad Taufan. Dengan pendekatan penyidik, saudara-saudara, pendekatan penyidik Polda Jabar yang lebih humanis, ia menuturkan Danu akhirnya menyampaikan apa yang ia ketahui dan melepas beban selama ini yang ia tahan. Ya, mungkin selama ini saudara-saudara, dugaan kita ya, Danu ditekan atau diancam, dugaan, sehingga dia merasa bebas lepas dari beban yang ia tahan selama 2 tahun lebih, saudara-saudara. Danu yang selama ini menahan untuk tidak menceritakan semuanya, baru terungkap saat pemeriksaan terakhir. Walau itu belum sempurna, itu baru kulit-kulitnya saja. Dan saya beritahu dari tim yang mendampingi tentang kejadian tersebut. Lanjutnya lagi. Lanjut Pak Ahmad Taufan ya, saudara-saudara, selaku pengacara dari Ramdanu. Setelah Danu mengaku, tim kuasa hukum termasuk ia syok berat dengan pengakuan itu. Begitu juga pihak keluarga pun syok berat saat mengetahui pengakuan Danu tersebut, saudara-saudara. Iya. Jadi sampai situ dulu saudara-saudara berita terkini yang bisa aku sampaikan. Sampai situ dulu pertemuan kita di kasus Subang 2021, berita terkini di mana pengakuan Danu dan kondisi terakhir korban bikin banyak orang tidak kuat. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah support aku dan dukung aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.